Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, a'azani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara rumah-rumah Allah di muka bumi, di antara masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi seseorang yang mana di masjid Allah, di rumah Allah menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an, Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Allah akan berikan kepada mereka rahmatnya dan akan dilindungi ya, atau dinaungi oleh para malaikat yang ada di langit, dan nama-nama kita akan disebut oleh mereka, para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, karena siapa suatu kaum yang berkumpul fi baitin, pada suatu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, wa khasyatkumur rahmah, dan akan dilimpahkan kepada mereka rahmat, wa khafathumul malaikah, ya, dan akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman indah, dan akan disebut-sebut nama mereka di antara para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan dari materi kajian kita pada malam hari ini mengenai sirah nabawiyah. Kita sudah sampai pada kisah kepulangan Rasulullah dari Isra Mi'raj. Kepulangan atau kembalinya Rasulullah dari Isra Mi'raj. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita banyak jelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita melanjutkan kisah tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali atau turun ya dari Mi'raj, ya, dari langit ke bumi, ya, maka tentunya beliau turun kembali ke Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis. Sebagaimana beliau sebelumnya naik melalui
atau lewat Baitul Maqdis atau dari Baitul Maqdis, maka kembali lagi ke Baitul Maqdis. Maka di Baitul Maqdis beliau sholat bersama para nabi. Ya, sholat bersama para nabi. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan ke Masjidil Haram, ke Mekah. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya beliau ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika dalam perjalanan. Di antaranya ialah yang pertama bahwasanya Nabi SAW melewati suatu kafilah, ya, kafilah dagang atau ya suatu kampung Bani Fulan. Ya. Di riwayat yang lain atau di kisah yang lain diceritakan bahwasanya melewati suatu kafilah, sebuah kafilah dagang. Milik siapa? Milik orang-orang Quraisy. Ya, milik orang-orang Quraisy yang sedang dalam perjalanan kembali ke Masjidil Haram juga. Namun ketika itu mereka sedang kehilangan unta. Ya. Maka Nabi mengetahui unta tersebut berada di mana. Nabi pun melewati mereka dan Nabi SAW mengetahui unta tersebut berada di mana. Maka Nabi ketika itu menyeru kepada mereka, wahai ya wahai para kafilah, ini orang-orang kafilah, unta kalian ada di kebunnya si fulan. Nah, seperti itu. Unta kalian ada di kebunnya si fulan. Maka ternyata mereka mendengar suara tersebut tapi tidak mengetahui dari mana sumber suara itu. Lalu ternyata mereka cek di kebun tersebut dan ditemukanlah unta tersebut. Kemudian Nabi SAW juga melewati suatu perkampungan atau suatu tenda-tenda milik Arab Badui, ya, orang-orang Arab Badui. Ya. Yang mana di situ mereka menyimpan suatu air di tong, ya, di tong, dan ditutup air tersebut. Maka ketika Nabi SAW melewati mereka di malam hari, Nabi ya meminum air yang ada di tong tersebut. Ya. Dan itu hal yang wajar ya bagi seorang yang safar dalam perjalanan, terus kemudian meminum air penduduk yang ada di pinggir jalan, hal itu tidak mengapa, hal itu dibolehkan. Hal yang wajar dan lumrah di zaman itu. Maka Nabi SAW meminumnya dan menutupnya kembali. Kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian sampailah Nabi SAW ke Mekah, Masjidil Haram. Tentunya ketika itu hari masih gelap. Hari masih gelap. Maka ketika itu SAW di pagi harinya duduk ya di Hijr Ismail. Duduk di sekitar Masjidil Haram. Beliau nampak bersedih, nampak bingung ya, karena beliau harus menyampaikan amanah ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah salat ini kepada manusia. Namun beliau bingung, beliau khawatir bagaimana cara menyampaikannya. Karena peristiwa yang beliau alami itu peristiwa yang sangat di luar akal manusia. Maka ketika itu lewatlah musuh Allah ya, yaitu Abu Jahal. Ya, ketika itu lewat ya, dan melihat Rasulullah nampak bersedih, nampak galau. Abu Jahal ini datang mendekati beliau dan dia bertanya, ada apa wahai Muhammad? Ada kabar baru atau tidak? Nah, ini sebenarnya maksudnya ngejek ini ya. Kok melihat Muhammad kok sedih ini, dia coba untuk mendekati, maksudnya mencari masalah Abu Jahal ini. Maka ketika itu Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya aku telah diperjalankan, aku telah diisrokan. Kemana? Kata Abu Jahal. Ke
Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan pagi ini kamu sudah berada di sini bersama kami? Iya. Kemudian ketika itu Abu Jahal mendengar itu, ya, dia mungkin tenang ya, sok tenang. Dia nggak ingin membuat Rasulullah Muhammad khawatir. Ya. Dia sengaja merasa tenang, tapi dalam hati, oh ya, nggak waras gitu. Dia bisa seperti itu. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, bolehkah aku kumpulkan ya orang-orang Quraisy, ya, semua orang-orang untuk agar engkau bisa menceritakan apa yang kau ceritakan padaku? Maka Rasulullah jawab, ya baiklah, ya, silahkan. Maka ketika itu Abu Jahal naik ke suatu bukit, ya, yang ada di sisi Masjidil Haram itu ada satu bukit namanya Bukit Abi Kubais. Ya, bukit di mana tempat itu adalah bukit untuk mengiklankan pengumuman, ya, atau untuk mengabarkan suatu ya berita yang besar. Bukit Abi Kubais. Maka ketika itu Abu Jahal dan Rasulullah mereka berdua naik di atas bukit tersebut. Nah, tentunya ini menarik perhatian orang-orang. Karena sebelumnya tidak pernah Abu Jahal dan Muhammad naik bareng di bukit tersebut. Biasanya selalu bermusuhan. Ini kok sama-sama. Ini tentunya menarik perhatian orang-orang, ya, kaum muslimin dan orang-orang kafir. Maka ketika itu Abu Jahal berteriak, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, berkumpullah, dengarlah, ya, ada suatu kabar yang akan disampaikan oleh teman kalian ini, ya, atau oleh Muhammad. Ya. Kemudian, ya, ayo ceritakan apa yang kau ceritakan padaku, kata Abu Jahal. Kemudian Rasulullah beliau bercerita bahwasanya beliau semalam diisrokan. Ya. Isra apa pengertiannya? Perjalanan di waktu malam ke Baitul Maqdis. Ya. Dan seterusnya beliau cerita panjang lebar. Kemudian orang-orang bertanya, orang-orang menjawab. Ya. Lalu pagi ini kau sudah di sini? Ya. Sudah bersama kami? Ya, aku sudah di sini. Semalam baru berangkat pergi, paginya sudah berada di Mekah lagi. Padahal apabila perjalanan normal dari Mekah ke Baitul Maqdis itu makan waktu 1 bulan. Dan Rasulullah hanya membutuhkan waktu 1 malam. Jadi orang-orang pada bingung, orang-orang pada kaget. Maka dari itu di antara mereka ada yang ya memegang kepalanya, ya, memegang sampai mereka itu geleng-geleng kepala, sampai gedek-gedek. Wah, ini udah nggak waras ini. Orang-orang sudah menganggap Rasulullah sudah aneh-aneh. Maka orang-orang kafir mendengar berita tersebut, bertambahlah kekafiran mereka. Ya, bertambah. Kemudian orang-orang mukmin mulailah mereka jadi ragu. Bahkan tidak ada yang murtad pula dari kaum muslimin karena memang berita tersebut sangat berat untuk diterima oleh akal, terutama di waktu itu, ya, di zaman tersebut. Perjalanan semalam dari Mekah ke Baitul Maqdis itu sangat tidak mungkin di waktu itu. Kalau zaman sekarang mungkin masih masuk akal. Tapi ketika peristiwa tersebut terjadi di masa itu, ya tentunya sangat sangat berat untuk dipercayai. Maka ini menjadi ujian bagi kaum muslimin, ujian keimanan mereka, apakah masih teguh ataukah sudah yakni goyah. Allah Subhanahu wa taala pun mengisyaratkan hal tersebut, kisah tersebut dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 60. Wa ma ja'alna ar-ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami menjadikan ar-ru'ya, ya, penglihatanmu, maksudnya di peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, apa yang kamu lihat itu kecuali sebagai fitnah untuk manusia, sebagai ujian untuk manusia. Ya. Ujian bagi kaum muslimin, orang-orang yang sudah muslim,
ujian apakah iman mereka kuat atau tidak. Kemudian Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy, ya, tokoh-tokoh mereka yang sangat membenci dengan dakwah Islam, mereka sangat senang, ya. Mereka mengira bahwasanya agama Muhammad sudah akan hancur, sudah akan lenyap, ya. Pengikutnya sudah pada bimbang, pada ragu. Maka Abu Jahal mengatakan, ya, tinggal satu orang lagi yang perlu kita, ya, yang belum tahu tentang hal ini. Kita yakin pasti dia akan ragu, dia akan bimbang. Siapa dia? Yang kebetulan tidak ada di situ. Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kebetulan beliau berada di kebun. Maka Abu Jahal mengatakan, sampaikan berita ini kepada Abu Bakar. Kemudian manusia ketika itu berdatangan menuju kebunnya Abu Bakar. Kemudian mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sungguh celaka apa yang dikatakan oleh temanmu. Halaka fi sahibika ya Abu Bakar. Celaka yang telah terjadi kepada temanmu, wahai Abu Bakar. Binasa temanmu itu. Ada apa? Dia mengatakan begini, begini, dan begini. Dan sekarang dia sudah sedang dikerumuni oleh orang-orang di dekat Ka'bah. Memangnya apa yang beliau ceritakan? Ya, diceritakan beliau sudah melakukan Isra, ya, di Masjidil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit ke-7 dan seterusnya dan seterusnya. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau memang beliau mengatakan demikian, maka aku percaya. Maka aku percaya. Karena aku sudah mempercayai sesuatu yang lebih berat daripada itu. Aku sudah mengimani, ya, aku sudah percaya dengan beliau, ya, dengan sesuatu yang lebih berat dibandingkan kisah itu. Aku mempercayai bahwasanya beliau setiap pagi dan sore turun kepada beliau suatu wahyu dari Allah, dari langit. Dan itu lebih berat untuk diterima akal dibandingkan kisah Isra Mi'raj tersebut. Dan luar biasanya dalam suatu asar diceritakan bahwasanya Abu Bakar mengatakan, seandainya mataku ini melihat ada tembok yang berwarna putih terang, ya, namun Rasulullah mengatakan tidak, Abu Bakar itu hitam. Maka Abu Bakar mengatakan, oh iya benar, itu hitam. Maka aku akan dustakan mataku dan aku akan benarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Ini saking, ya, besarnya iman Abu Bakar. Jadi Abu Bakar yakin sekali percaya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sudah sangat mengenal, kenal baik dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, lalu apa yang terjadi dengan beliau sekarang? Di mana beliau sekarang? Dia sedang dikerumuni oleh orang-orang di Masjidil Haram. Maka kemudian Abu Bakar bersegera menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar ketika sudah hampir mendekati Rasulullah, ya, ketika sedang sedang berkumpul tersebut, maka Abu Bakar dari kejauhan sudah berteriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, maka seketika itu orang-orang pada berbalik melihat Abu Bakar. Ya. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka ketika sampai di hadapan Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang bercerita kepadaku begini dan begini. Benar tidak itu, wahai Rasulullah? Benar, wahai Abu Bakar. Benar. Maka dengan lantang, dengan yakin Abu Bakar mengatakan, sungguh aku percaya dengan apa yang engkau ceritakan. Maka seketika itu pula kondisi orang-orang yang sudah ragu dengan Muhammad, dengan Rasulullah SAW mulai yakin. Kaum muslimin mulai kuat kembali keimanannya karena perbuatan dari Abu Bakar. Abu Bakar meyakinkan kaum muslimin. Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Karena memang beliau SAW, ya, Rasulullah pernah bersabda,
bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seseorang melainkan orang tersebut akan ragu, mikir-mikir. Kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Dia bisa menerima, beriman ya, seketika tanpa banyak mikir, enggak mikir-mikir. Nah, ini luar biasanya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika itu ada yang bertanya kepada Rasulullah. Seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Wahai Muhammad. Nah, ini Mut'im bin Adi masih kafir. Atau memang ya dia seorang yang memang tidak sempat masuk Islam ya, masih orang kafir. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau memang engkau ya semalam datang ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, maka ceritakanlah bagaimana kondisi Baitul Maqdis. Bagaimana ciri-ciri daripada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa." Nah, tentunya dari orang-orang Mekah, di antara mereka banyak yang sudah pergi ke sana dan sudah mengenali. Dan Mut'im bin Adi dia mengatakan, akulah orang yang paling mengerti tentang Masjidil Aqsa ya. Kemudian Rasulullah ketika itu Allah wahyukan kepada beliau, Allah tampakkan kepada beliau Masjidil Aqsa ya. Ditampakkanlah di hadapan beliau. Hanya beliau yang bisa melihat ya. Maka beliau mengatakan, Masjidil Aqsa seperti ini dan seperti ini. Disebutkanlah jendelanya seperti ini, pintunya ada berapa, jendelanya berapa, sekian. Maka orang-orang ketika itu, Muhammad benar ya. Mereka mulai percaya. Sungguh dia telah jujur, dia menjelaskan dengan rinci ya kondisi masjid tersebut. Kenapa Rasulullah harus ditampakkan ya Masjidil Aqsa di hadapan beliau? Ya. Padahal beliau semalam baru sampai situ, baru mendatanginya. Maka dijelaskan bahwasanya memang ketika beliau Isra Mi'raj, maka beliau pergi ke Masjidil Aqsa tersebut malam hari dan kondisinya ketika itu memang gelap dan tidak sempat bagi beliau untuk memperhatikan dengan rinci kondisi Masjidil Aqsa. Maka ketika orang bertanya bagaimana kondisinya, maka beliau sempat khawatir ya. Akhirnya Allah bantu, Allah tampakkan Masjidil Aqsa di hadapan beliau, kemudian beliau bisa menjelaskan dengan rinci kondisi masjid tersebut. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Wahai Quraisy, aku akan ceritakan, aku akan kabarkan suatu hal yang bisa membuat kalian semakin yakin dengan kisahku ini ya, tentang perjalanan Isra Mi'raj." Bahwasanya ketika perjalanan pulang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, aku menjumpai kafilah dagang kalian, kafilah dagang Quraisy. Ya. Disebutkannya ada si fulan. Ya. Ada si fulan yang sedang memimpin perjalanan itu. Ya, dia menaiki unta berwarna putih dengan tali kekang berwarna merah. Disebutkan rinci. Dan mereka akan datang ke Mekah, akan sampai ke Mekah 2 hari lagi. Ya. Dan di perjalanan mereka sempat kehilangan unta mereka. Kemudian aku mengabarkan kepada mereka bahwasanya unta mereka berada di lembah fulan, ya, di suatu lembah. Maka mereka pun mendapatkannya. Maka orang-orang Quraisy mereka menunggu-nunggu ya datangnya kafilah tersebut. Mereka sampai memblokir gerbang Mekah ya. Tidak ada orang yang boleh keluar. Takutnya nanti ada informasi yang disampaikan kepada orang luar. Tidak ada yang ketika ada orang masuk ya selalu diinterogasi. Intinya tidak ada yang boleh keluar dari Mekah ketika itu. Mereka ingin memastikan kebenaran daripada pernyataan Rasulullah. Nah, ketika 2 hari kemudian kafilah tersebut datang ya, dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, ya, orang-orangnya siapa saja dan seterusnya. Kemudian ditanya, apakah kalian 2 hari yang lalu di malam keberapa, apakah kalian kehilangan unta? Ya, kami kehilangan unta. Kemudian kalian mendapatkannya di lembah fulan? Ya benar, kami mendapatkannya di lembah fulan. Dan akhirnya orang-orang kafilah bertanya, bagaimana kalian tahu? Ya, tahu dari mana? Gitu. Maka mereka mengatakan Muhammad yang menjelaskannya, Muhammad yang menceritakannya. Akhirnya mereka pun ya
sadar ternyata peristiwa tersebut nyata, peristiwa tersebut benar dan bukan dusta. Ya. Di peristiwa tersebut, ya, dengan apa yang diperbuat oleh Abu Bakar tersebut, maka pada peristiwa itulah beliau diberi julukan As-Siddiq, ya. Diberi julukan As-Siddiq, orang yang jujur dan selalu membenarkan. Karena beliau memang seorang yang yakin keimanan beliau. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Abu Bakar, tentang keimanan beliau, tentang keimanan Abu Bakar, seandainya iman seluruh kaum muslimin diletakkan dalam satu timbangan, kemudian iman Abu Bakar diletakkan dalam timbangan yang lain, maka iman kaum Abu Bakar lah yang lebih berat. Ya, iman Abu Bakar yang lebih tinggi. Ya, menjelaskan memang bahwasanya memang Abu Bakar seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah dan manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi, para ulama sepakat dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Pembahasan yang berikutnya yakni pembahasan mengenai perintah atau penjelasan waktu-waktu sholat. Malaikat Jibril menjelaskan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah mengenai waktu-waktu sholat. Setelah diperintahkannya ibadah sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kaifiyatuhu, perinciannya, tata caranya dan waktunya itu mulai diceritakan atau mulai dijelaskan oleh malaikat Jibril. Tetapi penjelasannya agak panjang, ternyata tidak cukup untuk dibahas pada malam hari ini. Maka insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, fayatafadhal maskur. Ada yang ditanyakan? Paham? Jika tidak ada, Anda cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.